Sobat semangat, kali ini kita akan masuk kepada sesi Q&A, di mana video yang lalu tentang berani jujur ada beberapa komentar. Pertanyaannya sebagai berikut. Izin bertanya Pak Ustadz, jika kejujuran bisa menyakiti atau membuat bertambah buruknya keadaan, bukankah lebih baik diam? Terima kasih sebelumnya, semoga Pak Ustadz sehat selalu, amin. Benar, lebih baik diam, itu benar. Ketika diam akan memberikan kebaikan. Namun, kalau kita ditanya untuk menyampaikan, ya kita harus menyampaikan kejujuran. Meskipun yang bertanya akan merasa tidak nyaman atau sakit hati atau menjadi keruh. Tegaskan kejujuran itu akan membuat seorang bahagia. Kejujuran itu akan memberikan ketenangan buat semuanya yang mendengarnya. Mungkin pertama kali dia mendengar tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya, dia kesal, sakit hati, jadi marah. Namun berikutnya dia akan berpikir bahwa apa yang dikatakan itu adalah benar. Jujur itu sama dengan benar. Tidak mengada-ada. Namun ketika tidak ada yang bertanya, kita pengen ngomong yang jujurnya yang bisa menyakitkan seseorang, baiknya nggak perlu kita sampaikan. Kalau itu nggak perlu. Tapi kalau itu perlu kita sampaikan untuk mengklarifikasi, katakan yang sebenarnya. Katakan yang jujurnya. Disitulah kejujuran itu akan tumbuh. Kebenaran itu akan meningkat. Jangan takut. Pertama kali dia mendengar sakit hati. Namun selanjutnya dia akan rasakan. Karena nanti itu yang akan kita dapatkan. Sekarang kita katakan kebenaran, pasti kebenaran itu akan kembali kepada kita berikutnya. Yakinkan itu, pastikan itu. Ya, sobat semangat. Oke, pertanyaan yang kedua dalam komentar itu bagi berikut. Bagaimana misalnya kita sudah apa adanya, tetapi yang kita hadapi tidak apa adanya, banyak polesannya. Baik, kita lihat. Kita seorang yang jujur. Kita kalau berbicara apa adanya. Yang sesuai, tidak ditambah-tambah, tidak dikurangin. Kita bicara yang apa adanya, benar. Karena ketika kita tambahkan, itu akan menjadi beban orang yang mendengarnya. Kalau kita kurangin, itu akan menjadi nggak enak. Namun kita harus seimbang, sesuai. Boleh nggak kita memberikan? Misalnya ketika sesuatu yang kita akan sampaikan, tapi kita buat bahasa yang lebih lunak. Boleh. Bagaimana kejujuran itu dengan bahasa yang baik? Ketika bahasa itu baik, maka kedengarannya baik. Karena ketika kita mengatakan kejujuran dengan bahasa yang baik, dengan santun, maka itu akan kita dapatkan. Kita jujur, tapi bahasa kita berantakan. Nggak ada artinya, orang nggak akan percaya. Disitulah prosesnya. Jadi apa adanya boleh. Namun melihat situasi, perhatikan, melihat situasi kita harus gunakan bahasa. Tetap jujur yang sesuai. Ini yang paling penting. Bukan kita mengada-ngada. Meskipun apa yang kita katakan, orang yang berinteraksi dengan kita menggunakan bahasa yang bermacam-macam, itu dia. Kita tidak perlu merespon.
ada orang yang berlebihan kepada kita, kita tidak perlu merespon. Karena kalau kita merespon, itu akan menambah ketidakjujuran. Dan kita yang akan apa adanya, kita yang akan jujur terbawa. Oleh karena itu kalau ada orang yang berbohong, orang yang memoles, orang yang menggunakan topengnya, orang yang berpura-pura, jangan kita respon, jangan kita terlibat dengannya. Kalau kita terlibat, maka dengan otomatis kita jadi dia. Oleh karena itu jangan respon. Tetaplah, peganglah, kuatkanlah apa yang akan kita katakan yang sebenarnya. Itulah jujur. Terima kasih. Sobat semangat. Namun ada lagi pertanyaan berikutnya. Kita mengkhawatirkan. Pak Ustadz, afwan, bagaimana situasinya kalau saya lapar? Saya bilang tidak lapar. Karena saya bilang lapar, istri saya akan sibuk mencari makanan. Padahal sedang tidak ada makanan. Sedang hujan atau di dalam mobil yang sedang macet, boleh gak saya pura-pura tidak lapar, supaya dia tidak panik? Oh, jadi apakah kita harus jujur? Ya, kalau nggak perlu kita sampaikan nggak usah. Misalnya pertanyaan itu tentang kita lapar. Ya, kalau kita ngomong saya lapar, istri saya panik. Nggak bisa keluar karena hujan deras. Sedangkan di rumah nggak ada makanan. Istri saya kita akan bangun. Kita nggak perlu mengatakan saya lapar. Tapi yuk kita minum, ada camilan, kita makan camilan. Untuk apa? Untuk menenangkan. Nggak perlu kita menyampaikan, saya sedang lapar nih. Membuat istri kita, anak kita panik. Tidak. Tapi apa yang bisa kita sampaikan untuk mengurangi rasa lapar kita? Kita nggak berbohong. Namun bagaimana penggunaan kata, bagaimana perilaku kita masuk dalam proses itu, kita benar. Kalau membuat istri kita panik, misalnya di mobil, aduh lapar nih, seperti tadi pertanyaan, di mobil kita kelaparan, sedangkan macet, mau bagaimana, nggak ada tukang jualan, lupa bawa minum, lupa bawa makanan. Istri kita merasa dirinya malu, merasa aduh saya sebagai istri nggak berguna. Tidak boleh. Katakan, nanti ketika sampai di depan ada tempat orang jualan makanan, roti, kita beli untuk mengisi. Key to be the best, now to be happy. Terima kasih.